Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, alhamdulillah kita kembali lagi pelajaran biologi. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep keanekaragaman hayati dan macam-macam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, mungkin kalian pernah melihat televisi atau media sosial atau koran ya tentang bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia itu bisa menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati ya, bahkan berita yang terbaru kemarin masih kemarin ya, terjadi kebakaran hutan. Nah, dengan kebakaran hutan ini mengancam kehidupan satwa yang dilindungi, yaitu orang utan. Mereka kehilangan habitatnya, bahkan hutan-hutan yang dilindungi yang harusnya menjadi pelindung untuk kita, nah itu ikut hancur gitu ya. Nah, perusakan lingkungan ini terjadi kebanyakan karena bukan hanya bencana alam, tapi karena juga perbuatan-perbuatan manusia, karena aktivitas manusia. Nah, dalam Al-Quran padahal sudah dijelaskan ya dalam surat An-Nahl ayat 66-80 bahwa hewan itu merupakan sandang, pangan, dan papan untuk manusia. Dalam surat Al-Mu'minun juga sudah dijelaskan ya ayat 19 bahwa fungsi tumbuhan itu untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, sudah jelas-jelas keanekaragaman hayati ini dijelaskan dalam Al-Quran menjadi sumber kebutuhan manusia. Nah, tetapi karena adanya bencana alam atau kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia sehingga menyebabkan alam ini menjadi rusak gitu ya. Nah, keanekaragaman hayati dapat mengalami berbagai perubahan terutama dalam hal jumlahnya ya, dapat bertambah maupun berkurang tergantung kegiatan manusia seperti apa gitu ya. Positif apa negatif gitu, apakah lebih banyak merusaknya apa lebih banyak memperbaikinya gitu. Nah, dalam kenyataannya jumlah keanekaragaman hayati cenderung berkurang. Aktivitas manusia, bencana alam atau seleksi alam menjadi penyebabnya. Faktor terbesar yang menyebabkan berkurangnya jumlah keanekaragaman hayati adalah aktivitas manusia. Ya, salah satunya pengunduran hutan atau kebakaran hutan gitu ya, itu yang disebabkan oleh manusia gitu ya, selain dari bencana alam. Nah, selanjutnya nilai-nilai keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada beberapa nilai ya, ada nilai ilmiah. Nah, keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi dengan adanya keanekaragaman hayati ya, bisa dilakukan beberapa penelitian ya. Fungsinya untuk apa? Ya untuk berguna juga untuk kehidupan manusia pada suatu saat nanti gitu. Terus ada nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi juga diperoleh, semua kebutuhan manusia diperoleh dari lingkungannya. Jadi kelestarian lingkungan itu berarti menjamin ketersediaan kebutuhan manusia ya secara terus-menerus atau berkesinambungan. Nah, yang ketiga ada nilai mental atau nilai spiritual. Nah, dengan adanya alam, dengan banyaknya keanekaragaman hayati, dengan keindahan alam, itu bisa membuat kita kagum terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dengan adanya rasa kagum ini bisa menambah keimanan kita terhadap Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah nilai keindahan dan keselarasan. Tentu saja ya, yang namanya keanekaragaman hayati itu banyak sekali nilai-nilai keindahan dan keselarasannya. Oke. Nah, di sini ada beberapa upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah reboisasi. Ya, reboisasi ini penghijauan. Penghijauan merupakan kegiatan menanami kembali hutan dan lahan yang telah gundul akibat penebangan. Tujuan penghijauan adalah untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak. Tanaman yang sering digunakan untuk penghijauan antara lain pohon asam, mahoni, trembesi, angsana, sengon, dan lamtoro. Nah, ini di sini ada pohon trembesi ya. Oke, bisa dilihat ya, pohonnya sangat rimbun sekali gitu. Nah,
Yang kedua, selain reboisasi ada penakaran. Nah, penakaran di sini untuk hewan-hewan ya. Nah, penakaran adalah perkembangbiakan terkontrol hewan dan tumbuhan. Beberapa hewan yang hampir punah sudah mulai ditangkarkan. Hasil penakaran akan dilepas ke habitat asalnya agar populasinya meningkat kembali. Contoh hewan yang berhasil ditangkarkan antara lain burung jalak, merak hijau, dan penyu hijau. Nah, di sini ada gambar burung jalak Bali ya, satwa yang dilindungi. Nah, di sini juga ada penakarannya ya di Bali. Nah, selanjutnya ada perkawinan silang. Manusia sering melakukan perkawinan silang hewan atau tumbuhan sejenis tetapi beda varietasnya. Hasil perkawinan silang merupakan varietas baru yang berbeda dari kedua induknya. Hasil perkawinan silang dapat menambah jumlah keanekaragaman hayati yang ada di bumi ya. Jadi bisa saja untuk menambah keanekaragaman hayati bisa dilakukan perkawinan silang ya, sehingga terciptanya varietas baru gitu. Contohnya di sini ada beberapa gambar ya, kalian perhatikan. Di situ gambar yang pertama adalah gambar bukan macan, itu bukan harimau ya, tapi dia itu liger. Liger itu hasil persilangan dari singa dan harimau ya. Terus ada zebroid. Nah, zebroid ini persilangan dari zebra dan kuda. Bisa dilihat ya bentuk tubuhnya itu tubuh kuda, tetapi tubuhnya warna kulitnya itu belang ya, seperti zebra. Terus ada juga di situ buffalo. Nah, Buffalo ya. Buffalo di sini hasil persilangan antara banteng dan sapi. Terus ada beberapa lagi tumbuhan ya yang berhasil disilangkan, yaitu ini ada pineberry. Pineberry ini persilangan antara nanas dan stroberi. Terus ada juga itu jerpaya ya, ini jerpaya mungkin sering kita lihat ya, sering ditemukan juga ya, ini jerpaya, yaitu persilangan antara jeruk dan pepaya. Nah, kulitnya ini kulit pepaya yang bisa dimakan, sedangkan dalamnya ini ada bulir-bulir jeruknya. Selain itu banyak lagi ya hasil-hasil dari perkawinan silang, kalian bisa lihat sendiri, bisa searching sendiri ya, banyak sekali jenisnya. Nah, yang selanjutnya adalah perlindungan alam. Perlindungan alam adalah usaha-usaha untuk menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Nah, tujuan dari pelestarian adalah untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian sumber daya alam agar produktivitasnya dapat berkelanjutan. Nah, usaha pelestarian dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Nah, apa itu in situ dan ex situ? Nah, ini ada tugas untuk kalian ya, mencari apa itu usaha pelestarian in situ seperti apa, usaha ex situ seperti apa, dan macam-macam dari pelestarian in situ itu apa saja, dan macam-macam dari pelestarian ex situ itu apa saja. Oke, ya itu tugas untuk kalian ya. Oke, selanjutnya ada manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai sumber pangan. Nah, beberapa jenis hewan dan tumbuhan dapat digunakan sebagai makanan pokok. Tuh contohnya sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan lain-lain ya. Terus yang kedua menjadi sumber bahan sandang. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan dapat digunakan manusia sebagai bahan sandang, antara lain kapas, ulat sutra, dan pisang abaka. Nah, ulat sutra ini bisa membuat baju berbahan sutra ya. Nah, selanjutnya ada sumber bahan bangunan dan alat rumah tangga. Nah, contohnya ada pohon bambu, jati, sengon, gaharu, eboni, merbau, kruing, dan bangkire adalah beberapa contoh tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bangunan. Nah, selanjutnya ada sebagai sumber bahan obat-obatan. Beberapa jenis tumbuhan itu bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya ada mengkudu ya, sebagai obat penurun tekanan darah tinggi ya. Terus ada jahe mungkin sebagai obat batuk, untuk penghangat badan. Ada temulawak, temu giring, sirih, adas, kumis kucing, ginseng. Nah, jenis hewan misalnya
contohnya yang biasa dijadikan obat adalah cacing tanah, itu untuk obat tifus ya. Terus selanjutnya ada sumber plasma nutfah ya, merupakan substansi yang terdapat dalam setiap kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk jenis unggul baru. Nah, ini plasma nutfah ini merupakan gen yang baik yang harus dipertahankan ya, gitu. Nah, yang terakhir adalah sumber keindahan. Nah, beberapa jenis hewan dan tumbuhan merupakan sumber keindahan baik bentuk, warna maupun suaranya yang dapat dijadikan sebagai hewan atau tanaman hias. Contohnya burung ya. Terus apalagi ikan koki biasanya atau arwana ya banyak ya. Terus dan tumbuhan juga banyak sekali tanaman hiasnya. Bisa dijadikan tanaman hias. Oke, mungkin sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terkait itu pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.